Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Rosalina Sriwahyuni Lawalata sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Lampung. Sahabat GPIB, sebelum beristirahat, biarlah kita tetap berada dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, sebelum kami beristirahat, kami memohon berilah firman-Mu untuk kami baca dan renungkan saat ini, agar kami tetap memaknai segala hal yang sudah kami alami dalam syukur kepada Allah, dan firman-Mu akan tetap berkuasa atas kami. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab saat ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Sesuai Alkitab terjemahan baru edisi kedua, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua yang menyatakan demikian. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kushan Rishyataim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka, Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan dia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun, kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB, konteks pembacaan saat ini yaitu bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan. Persoalannya, orang Israel tidak mempunyai pemimpin karena Yosua telah meninggal. Kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan yang dimaksud yaitu mengambil anak-anak perempuan, kawin-mawin dengan orang Kanaan dan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang notabene adalah penduduk asli Kanaan, serta beribadah kepada ilah-ilah mereka yaitu Baal dan Asyera. Dalam konteks tersebut, ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Kalau kita lihat, yang pertama, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Kushan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Kalau kita perhatikan, kata menyerahkan ini menunjuk kepada tindakan membiarkan untuk ditindas oleh Raja Aram. Bangsa Israel ini baru saja keluar dari satu babak, yaitu menyaksikan dan menduduki indahnya Kanaan. Mereka baru saja bersukacita atas tergenapinya janji Tuhan yang akan membawa mereka keluar dari Mesir
dan masuk ke tanah perjanjian. Namun mereka tetap diperhadapkan dengan gumul, yaitu penindasan karena perbuatan jahat mereka. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua tentang Tuhan yang ia lakukan, yaitu membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel yang disebut Otniel. Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Keterangan yang bisa kita ketahui tentang penyelamat yaitu disampaikan tentang roh Tuhan yang menghinggapi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang dan mengalahkan Kusyan Rishyataim. Penegasan tentang roh ini perlu, sebab dengan roh Tuhan itulah maka Otniel meraih kemenangan. Artinya bukan karena kehebatan Otniel, melainkan karena kekuatan Allah. Roh Tuhan menjadi legitimasi bahwa Otniel sudah dipersiapkan Allah untuk menggenapkan rancangan keselamatan Allah bagi Israel. Lalu terkait dengan seorang penyelamat Otniel, yang mau dikatakan sahabat GPIB bahwa dasar kehadiran penyelamat disebutkan karena orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Apa isi seruan Israel memang tidak dituliskan, tetapi dengan berseru kepada Tuhan, yang mau dikatakan terjadilah perubahan hidup, yaitu dari yang diserahkan untuk ditindas kemudian berubah menjadi diselamatkan. Yang dulunya dibiarkan menderita di tangan penindas, sekarang dipulihkan dan diselamatkan. Perenungan kita terhadap firman ini yaitu nampaknya agak susah menerima kenyataan bahwa Tuhan mengizinkan orang tertentu hadir sebagai alat untuk mendatangkan murkanya. Nah, inilah yang dilakukan Allah melalui Kusyan Rishyataim. Jangan dilihat pada penindasan yang dilakukan, tetapi apa maksud Tuhan di balik penindasan atau pergumulan yang dialami oleh umatnya, yaitu supaya sadar dengan kesalahan dan kejahatan yang umat lakukan. Oleh karena itu, mari pekahlah dengan setiap orang yang Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita. Kisah ini menguatkan kita di tengah bentuk derita apapun yang sedang kita alami atau akan dihadapi nanti. Kekuatan bagi kita yaitu mari datang kepadanya dan berserulah dengan tidak jemu-jemu. Dalam derita jangan mengandalkan siapapun selain Tuhan. Dalam derita berilah ruang untuk berjumpa dengan Allah dan membuka diri kepada Allah agar kita dapat mengetahui tentang banyak hal yang Tuhan inginkan untuk kita ubah di dalam hidup kita. Dalam derita janganlah pesimis, bahkan kehilangan pengharapan, karena Tuhan pasti bertindak dan tindakan Tuhan tidak dapat terselami. Berharaplah kepadanya. Hadirnya Otniel menyadarkan kita bahwa pemimpin hadir di cuaca atau musim yang berbeda. Kebutuhan orang-orang yang dipimpin berbeda. Tuhan mempersiapkan pemimpin untuk tujuan yang belum tentu sama dari pemimpin yang satu kepada pemimpin yang lain.
Oleh karena itu biarlah kehadiran seorang pemimpin baik di tengah-tengah persekutuan jemaat dan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, kita imani bahwa pemimpin adalah hamba Tuhan, sehingga kita tempatkan dalam maksud Tuhan dan mempersiapkan kita untuk sama-sama berjalan menggenapkan rancangan keselamatan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami umat-Mu yang memohon banyak hal di tengah keberadaan hidup. Dengarlah seruan kami di tengah persoalan hidup apapun yang kami alami, supaya kami dapat melihat kasih dan anugerah-Mu di dalamnya. Dengarlah seruan kami yang memohon damai sejahtera-Mu agar terwujud dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengarlah seruan kami bagi pemerintah yang Tuhan hadirkan, pemimpin dimanapun, kiranya diberi kesehatan serta kemampuan untuk memimpin negeri ini. Apabila kami akan beristirahat, kiranya penjagaan dan perlindungan-Mu tetap beserta kami. Engkau berkenan bagi kami untuk melewati hari ini dan memasuki hari baru dan tetap berada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Amin. Jemaat GPIB, selamat malam. Selamat beristirahat sahabat-sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati.